warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah. Alhamdulillah dina kesempatan ayeuna rupina simkuring saja ngadegel dina sababaraha hal perkawis pengaosan. Satacana puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak di yaumul akhir kita membutuhkan syafaat, kita membutuhkan perlindungan, dan kita membutuhkan jaminan bahwa kita sebagai bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di hari ini meskipun dengan keadaan dan kondisi cuaca yang memang tidak menentu, kita tetap masih diberikan kesempatan untuk bercengkrama dengan Al-Quran. Alhamdulillah, sekedar mengingatkan beberapa waktu yang lalu saya sempat menyampaikan bagaimana kita memahami konsep dalam Quran surat Al-Insan. 3 ayat dalam surat Al-Insan mengedepankan agar kita bisa memahami dan menyadari bahwa diri ini diciptakan mempunyai tujuan. Dan tujuan manusia yang pada akhirnya diciptakan ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Itu dari seluruh akhir, dari mulai awal proses penciptaan manusia itu pada akhirnya ada yang syukur, ada yang kufur. Maka dijelaskanlah bagaimana terjadinya proses bahwa persaksian manusia kepada Allah, kemudian juga kita memahami bahwa sesungguhnya kita sudah bertuhankan Allah sejak sebelum kita terlahir ke dunia. Maka kita diberikan panduan yaitu diberi petunjuk berupa amanah, di mana amanah ini yang tidak semua makhluk yang Allah ciptakan sanggup untuk memikul amanah ini. Hanya manusia yang sanggup memikul amanah ini. Ya. Maka manusia terkenal dengan kalimat bodoh dan zalim. Ya. Zoliman zahula, ya. Zoluman zahula gitu. Quran surat Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 73. Untuk itulah maka kita di sini akhirnya memahami dan pada akhirnya manusia itu cenderung selalu zalim dan bodoh. Zalim karena diberi petunjuk untuk menjadikan dirinya mulia di hadapan Allah, dan bodoh bahwa apa yang Allah tawarkan terhadap proses penciptaan manusia dalam menafaki kehidupan ini diperlukan petunjuk, tetapi tidak mau mengikutinya. Ya, tidak mau mengikutinya. Salah satunya adalah Allah turunkan amanah Al-Quran. Maka Al-Quran ini berbeda. Bagaimana ketika Al-Quran sampai kepada manusia dan Al-Quran sampai kepada golongan jin? Karena ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Yang beribadah itu, yang dikhususkan untuk beribadah itu bukan hanya manusia tapi juga dari golongan jin. Maka diberikanlah perbandingan apabila manusia sangat sulit untuk mengimani, berbeda dengan golongan jin. Yang membedakan manusia dengan jin adalah kita sama-sama diberi tugas hidup beragama yang sama, ya, menapaki kehidupan agama yang sama, tetapi berbeda dalam
ketaatan. Cepat kalau jin itu ya. Surat Al-Ahqaf ya, kemarin sempat dibahas surat 46. Itu kita sempat membacanya. Bagaimana serombongan jin mendengarkan bacaan Al-Quran. Mereka itu langsung beriman kepada Allah. Rahimakumullah. Maka dari seluruh proses penciptaan manusia, kita sadar bahwa diri ini sangat jauh daripada apa yang Allah maksudkan terhadap penciptaan kita. Dan Allah memberikan perintah kepada kita untuk segera bertaubat. Jadi setelah kita tahu awal proses penciptaan manusia, bagaimana karakter dan sifat manusia, ya, maka Allah perintahkan kita untuk bertaubat. Jadi disuruh bertaubat kepada Allah. Kalau sudah bertaubat terhadap apa yang Allah perintahkan, maka kita pun harus menyadari ada perintah Allah yang harus dilaksanakan. Maka Allah gambarkan, janganlah seperti sifat kita itu harus dibersihkan. Janganlah seperti iblis yang merasa diri paling benar karena menolak apa yang Allah perintahkan untuk bersujud kepada Adam. Iblis menolak karena merasa paling benar. Itulah kenapa banyak perintah-perintah Allah yang selalu diukur dengan logika, bukan dengan nilai-nilai keimanan. Sehingga setiap perintah Allah itu kita selalu bertanya, kenapa Allah memerintahkan seperti ini? Kenapa Allah melarang seperti ini? Terus saja pertanyaan, dan itulah bagaimana setan masuk dalam pikiran dan perasaan kita. Maka langkah awal dalam melaksanakan proses pertaubatan ini, mari kita sadari bahwa kita harus membersihkan dari sifat-sifat seperti iblis. Itu surat Al-A'raf ayat 11 dan 12 ya. Mari untuk mengawali pertemuan hari ini kita bahas surat ke-7 ya, kita baca surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Rahimakumullah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat yang pertama inilah yang harus kita bersihkan dari diri kita dalam proses pertaubatan. Jadi kalau kita mau dan kita sungguh-sungguh dalam melakukan proses itu, maka kita harus paham bahwa sifat yang pertama yang ada pada iblis itu yaitu merasa diri paling benar, paling baik. Ana khairum minhu. Jadi saya lebih baik daripada manusia yang harus saya hormati atau ditinggikan itu dalam sujud. Maka dalam hal ini kita tidak ada kalimat ketika kita mau bertobat, jangan sampai ada lagi keadaan-keadaan di mana kita selalu menentang apa yang Allah perintahkan. Maka bersihkan dengan kalimat ini, bersihkan dan ingat selalu bahwa diri tidak mempunyai kekuatan apapun juga selain daripada apa yang Allah berikan kepada kita ini. Maka rahimakumullah, setelah kita membersihkan diri ya, kita menerima apa yang Allah perintahkan. Salah satu perintah yang Allah berikan adalah bahwa setiap orang tua menginginkan anak yang soleh. Kemarin dibahas surat Al-A'raf ayat 189. Setiap orang tua akan merasa bersyukur ketika anaknya soleh. Dan ingatlah
bahwa keadaan inilah yang menjadikan pertanyaan untuk diri kita sendiri. Sudahkah kita soleh? Nah, yang jadi pertanyaan itu. Maka apa yang pernah kita perbuat kepada orang tua? Kalau kita sadar apa yang kita perbuat kepada orang tua, cepat bertobat. Cepat bertobat. Ketika kita menolak, ya, berkata lalu kita membentaknya. Allah perintahkan jangan seperti itu. Mungkin tanpa disadari kita biasa-biasa saja. Tetapi sadarlah bahwa apa yang Allah beritahukan kepada manusia, bahwa sesungguhnya manusia itu banyak lupa dan tanpa ada kemauan yang kuat. Itulah yang menjadikan Nabi Adam terjerumus, karena tidak ada kemauan yang kuat. Surat 20 ayat 115. Tidak ada yang kemauan yang kuat dan merasa lupa. Nah, dalam hal ini mari, ya, kita sadari apakah perbuatan kita kepada orang tua ini pernah kita berbuat seperti itu, seperti apa yang difirmankan dalam Quran Al-Isra ayat 23 sampai 25. Surat 17, Ibu, ya. Itu taubat yang pertama, ya, surat 17 ayat 23 sampai 25. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat. Ya. Di akhir ayat, bahwa sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang-orang yang bertaubat. Ya. Rahimakumullah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, betapa berat ketika kita membaca ayat ini. Kadang-kadang kita selalu menolak apa yang orang tua perintahkan. Bahkan kita tidak sungkan-sungkan untuk selalu membentak ketika ada perbedaan pendapat dengan keduanya. Bahkan tidak tanggung-tanggung sampai suara yang tidak baik dengan intensitas yang tinggi pun kita keluar. Boro-boro kita untuk merendahkan diri di hadapannya. Yang ada adalah kita merasa paling benar. Sifat-sifat yang ada pada sifat iblis itu selalu tersimpan dalam hati tanpa disadari. Maka kalimat inilah yang mengajak kepada kita untuk bertaubat. Apabila ada di antara kita yang pernah dan merasakan bahwa betapa beratnya perlakuan kita kepada orang tua, sehingga apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, yang disabdakan Rasulullah, "Idza matal insan in qata'a illa min salasin." Ya, jadi idza matal insan, apabila telah mati manusia, in qata'a amaluhu, ya, telah terputus amalannya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Apa saja, Bu? Illa min shadaqatin jariyah. Yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmi yanfa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, wa waladun sholihan yad'u lahu, anak soleh yang berdoa, mendoakan orang tuanya.
Ketika Rasulullah SAW bersabda bahwa terputus semua ketika mati, maka kita harus taubat sekarang, Pak. Taubat bahwa tidak ada lagi yang bisa dibawa mati kecuali 3 hal itu. Maka Allah memerintahkan kepada kita, tolong ya, kita sadari dengan perintah Allah itu, jangan banyak menentang. Ada orang tua saya mah begini, ada merasa diri tidak diurus, ada tidak merasa diperhatikan. Tidak, semua Allah perintahkan dalam Al-Quran. Hanya satu perkecualian kepada orang tua, apabila orang tua mengajak kepada kemusyrikan, harus ditaati. Kecuali mereka mengajak kepada kemusyrikan. Hal ini diriwayatkan ya dalam Tarikh Munawar Halil jilid 3 itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibu paham? Pernah dengar Sa'ad bin Abi Waqqas? Ya, barangkali kenal ya. Sa'ad bin Abi Waqqas seorang sahabat Rasulullah pada usia remaja, berumur 20 tahunan. Beliau masuk Islam. Ya, Sa'ad ini putranya Abi Waqqas, ibunya namanya Hammah bin Abu Sufyan, anaknya Abu Sufyan Hammah. Lalu Hammah berkata, wahai Sa'ad, karena engkau sudah masuk ke agamanya Muhammad, maka tidak akan pernah engkau kuperkenankan demi Lata, demi Uja, dan demi Manat aku mengharamkan tempatmu bernaung di rumahku. Apa yang kamu makan? Seolah-olah Hammah binti Abu Sufyan atau ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas ini menentang, ya, kecuali kalau engkau kembali kepada agama nenek moyangmu. Itu yang dikatakan Hammah. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas itu pergi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tidak lagi berada bersama orang tua. Saya sudah membenci mereka. Saya tidak akan pernah taat lagi kepada mereka karena mereka menyuruh aku untuk masuk ke dalam ajaran kemusyrikannya lagi. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, maka turunlah Quran surat Al-Ankabut surat 29 ayat 8 dan 9. Maka Allah firmankan bahwa ketaatanmu bukan kepada mereka yang mengajak untuk menjauh dari Allah atau mengajak kemusyrikan. Mari kita baca surat 29 ayat 8 sampai ayat 9. Ya, 2 ayat, Bu. Ya, kita sambil belajar asbabun nuzul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Golongan orang-orang yang soleh. Jadi nu soleh teh ibu nu kumaha. Nu soleh itu taat kepada orang tua, tapi tidak taat ketika mereka mengajak untuk menyekutukan Allah. Kadek, ini yang Luqman beritakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, innal syirka la dzulmun azim. Hei anakku, janganlah engkau berbuat musyrik, karena kemusyrikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Surat 31 ayat 13 itu surat Luqman. Ya. Itu memberikan pelajaran kepada anaknya. Ya. Korelasinya dengan surat Al-A'raf ayat 189 bahwa orang tua pasti menginginkan anaknya agar soleh, dan tanda anak soleh itu adalah mereka yang berbakti kepada orang tuanya baik ketika hidup dan juga ketika mereka sudah meninggal. Ini kalimatnya panjang, tidak berakhir pada saat orang tua sudah meninggal.
Karena yang tadi hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim, yang meninggal itu terputus semua amalannya kecuali sedekah, ilmu dan anak. Ya. Bersedekah, sedekahnya ngalir, ilmunya manfaat karena disampaikan. Ya. Belajar mengajar, generasi Rabbani, generasi yang mengajarkan. Bahkan ilmu yang bermanfaat, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka cintailah Al-Qur'an karena petunjuknya ada di sini. Allah berikan petunjuk. Inilah orang-orang yang soleh, kata Allah di ayat 9 tadi ya. Alladzina kanu muslihun, ya, mereka itulah orang-orang yang soleh. Maka marilah kita, ya, dari proses penciptaan awal kita dilahirkan ke dunia ini, lalu kita dibacakan ayat-ayat Quran, ada sunnahnya ketika bayi lahir diazani, ya. Kemudian juga kenapa? Karena orang tuanya menginginkan anaknya yang soleh. Kalau kita hari ini tidak tobat, maka kita sudah menyelisihi apa yang Allah perintahkan. Ayatnya ada, bukti nyatanya sudah ada. Lalu dengan cara apa lagi nanti Allah akan memperingatkan kita agar kita menjadi soleh? Hati-hati, ya. Maka sebelum ajal itu kita lepas dari diri ini, maka kita cepat-cepat bertaubat untuk memenuhi ketiga syarat itu. Dengan taubat maka kita bisa bersedekah dengan baik karena mengadakan perbaikan, ilmunya bermanfaat karena dengan taubat, hanya dengan orang-orang yang mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang yang membersihkan diri, dan ilmu itu hanya diberikan kepada mereka yang membersihkan dirinya. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah orang yang mensucikan diri. Ya, eta qad aflaha man zakkaha, surat Asy-Syams. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri. Jadi kalau kita sudah tahu beruntung orang mensucikan diri, apalagi dalam surat Al-Baqarah di akhir ayat 222, innallaha yuhibbut tawabin, Allah cinta, yuhbib itu cinta lo. Yuhibbut tawabin, orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mensucikan diri. Hanya dua syaratnya. Maka bertaubatlah untuk menjadi anak yang soleh, anak yang soleh, soleha. Kita berusaha, ya, keringat mengucur, ya, keringat bersimbah. Kadang kita belajar kaditu kadia demi apa? Demi anak agar soleh. Jangan pernah kita tanggung-tanggung untuk mendidik anak menjadi soleh. Karena sekarang kita, ketika kita nanti mati, kita membutuhkan kesolehan mereka. Siapa yang nanti akan mengirimkan doa ketika kita mati? Karena yang lain tidak diterima, yang diterima adalah anak yang soleh. Di kalimat akhirnya, ya da'ulahu, yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini, ya. Nah, untuk itulah rahimakumullah, mari kita coba agar kita mengadakan perbaikan. Jadi taubat, kita tidak hanya cukup menyadarinya, tapi mengadakan perbaikan. Yang tadinya ke orang tua kurang taat, taatilah sepanjang tidak menyuruh kepada kemusyrikan. Urusan dunia mah atulah ribut dengan orang tua mah. Mengalah saja. Tidak sebanding dengan apa yang orang tua korbankan untuk kita. Hal-hal yang lain-lain, doakan orang tua, beramallah untuk mereka. Ya, kita soleh, setiap amalan, setiap langkah kita ke tempat taklim, ke tempat ilmu, maka kita sedekahkan untuk orang tua kita. Ya, tidak ada cara lain selain kita bertaubat dan mengadakan perbaikan. Yuk kita baca Quran surat 25 Al-Furqan ayat 70 dan 71. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Ya. Inilah satu perjalanan, maka setiap ayat yang tersampaikan maka harus dipraktekkan. Hari ini adalah teori yang telah berkali-kali, bahkan 3-4 kali saya sampaikan, dari mulai proses penciptaan manusia sampai yang terakhir ini adalah pertaubatan. Maka bersihkan diri untuk bertobat kepada Allah setelah kita menyadari bahwa sesungguhnya Allah menginginkan agar kita dekat, menginginkan agar kita taubat. Dan jalan taubat ini tidak jauh-jauh, yaitu kita bertaubat bahwa kita belum menjadi waladun solihat. Kita baru waladun hungkul, ya, kita baru sebagai anak saja, belum menjadi anak yang soleh. Berapa kali orang tua kita bentak, berapa kali orang tua kita anggap bodoh, berapa kali orang tua kita sepelekan, berapa kali orang tua kita tidak pernah kita sayangi. Maka praktekkanlah. Insya Allah dari 4 kali pertemuan, maka saya berharap agar bisa dipraktekkan. Ya, praktekan. Bagi mereka yang saat ini orang tuanya sudah meninggalkan kita semua, hantarkan dengan doa. Dan pertaubatan bagi hartanya yang tersimpan dan Allah beri kelapangan, maka bersedekahlah. Bagi mereka yang mempunyai kelebihan ilmu, jangan tukar ilmu dengan kehidupan dunia. Jadikan ilmu sebagai tabungan di akhirat, dan jadikan ilmu sebagai penghantar kepada orang tua. Maka kita tidak ada pemaksaan. Tugas seseorang adalah menyampaikan dan memberitahukan dengan sejelas-jelasnya. Quran surat 27 ayat 91-93, bahwa tugas Rasulullah SAW adalah menyampaikan seterang-terangnya, mensucikan negeri Mekah dari kemusyrikan. Dibabad heula urusan kemusyrikan teh. Maka hati-hati, jangan pernah berbuat musyrik, mencari tandingan selain tandingan Allah, ya. Dan ingatlah, surganya Allah itu ada dalam keridoan orang tua. Jangan jauh-jauh mencari ridho, jangan jauh-jauh mencari surga, sementara yang dekat tidak pernah kita sadari. Nu deukeut teh sancaket raraketan aya naon jeung aya saha dina awak urang, satu geuning langit satangkaret ning jagat, can pernah urang nyadar diri bahwa sumber surga itu ada di telapak kaki ibu. Mudah-mudahan hari ini saya sampaikan dan dijadikan prakteknya, baru nanti ketika semua dipraktekkan, maka Allah akan membukakan jalan yang sebesar-besarnya. Barang siapa mereka yang taat kepada Allah, memuliakan orang tuanya, maka Allah kabarkan kepada makhluk yang di langit. Pernah dengar cerita Uwais Al-Qarni, Pak? Ya, mereka dikenal di zaman Rasulullah, tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi hidup di zaman Rasulullah, tapi namanya dikenal di akhirat, namanya dikenal di langit dengan makhluk langit, menunggu. Uwais Al-Qarni eta ngakon ibuna bertahun-tahun untuk ingin berangkat ke Mekah. Jangan jauh-jauh, maka dekati, ya, nu caket raraketan, nu deukeut deungeusan. Nah, itulah surga kita. Mudah-mudahan marilah kita sama-sama dalam hal ini mengingatkan diri kita untuk memberikan yang terbaik kepada keluarga kita, memberikan yang terbaik kepada orang tua kita, bahwa jalan taubat itu tidak jauh, dekat. Kita sadar dengan kesalahan kita dan kita perbaiki kesalahan-kesalahan kita, yaitu kesalahan-kesalahan kita terlalu banyak yang kita lakukan kepada orang tua. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Nanti insya Allah kita di pertemuan yang akan datang kita masuk ke materi yang selanjutnya.
Untuk itu kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.